Hakim Al-Fadil Salim bin Sunnah Al-Hadrat Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa asfarihi fid dharain amin. Faslun syurutul wudu'i asyaratun. Syaratnya bersuci. Syurutul wudu'i, syarat-syaratnya wudu. Begitu juga adus. Asyaratun yaitu 10. Yang pertama al-islamu, yang pertama wudu Islam. Harus Islam. Jadi kalau seumpama kalau non-Islam, non-muslim, artinya orang kafir, apapun bentuknya orang kafir, kalau dia berwudu tidak sah. Karena syarat daripada wudu yang mau sah harus orang muslim ataupun orang Islam. Nomor 2, wa tamyiz dan juga pintar. Kalau tidak pintar tidak sah wudunya. Kalau tidak pintar tidak sah. Seperti orang gila, seperti anak kecil berwudu tidak sah. Nomor 3, wa talisu, ada pun yang nomor 3 daripada syaratnya wudu an-naqa'u anil haid wa nifasi, yaitu bersih dari haid juga bersih dari nifas. Jadi nomor 3, karena maksud daripada wudu itu selain menghilangkan hadas juga bersuci. Selain dari wudu, maksud daripada wudu melainkan selain menghilangkan hadas kecil juga maksud tujuannya bersuci. Itu yang nomor 3. Jadi syaratnya wudu yang nomor 3 harus suci, harus bersih dari haid ataupun dari nifas. Rabi'u, ada pun nomor 4 yaitu bersih wa amma dari perkara yang bisa mencegah perkara usulan ma'i sampainya air ilal basyarati sampai ke kulit. Nomor 4 harus bersih dari perkara-perkara yang bisa sampainya mencegahnya air untuk sampai ke kulit. Umpama ada lilin di tangan kita, ada mangsen yang tebal di anggota wudu kita, maka harus dihilangkan dulu. Karena kalau tidak dihilangkan maka tidak sah. Allah. Ada pacar, bukan bekas pacar ya, pacar. Kita baru pacar, tebal luar biasa, tebalnya bukan luar biasa. Maka harus kita buang dulu daun-daunnya itu, setelah itu baru kita berwudu. Kenapa? Takut air tidak sampai ke kulitnya. Karena salah satu yang bisa tidak sah wudu kita, salah satu syarat wudu kita, airnya harus sampai ke kulit. Jadi kalau tidak sampai ke kulit maka wudu kita tidak sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5, alla yakuna 'alal udhi ma yughayyirul ma'a. Juga yang nomor 5 harus tidak ada perkara di anggota wudu, perkara yang bisa merubah air. Contohnya seperti za'faron, minyak za'faron. Umpama minyak za'faron atau minyak yang tebal luar biasa pada kita, nah sebenarnya kan minyak yang keras. Jadi umpama kita pakai parfum za'faron yang asli, itu air bisa tidak sampai ke kulit kita, saking lengketnya luar biasa. Jadi seumpama minyak za'faron kena air di anggota tubuh kita, maka air tersebut berubah apa? Jadi dinamakan minyak nanti. Ini minyak air, bisa itu. Wa ta'allumu bi fardiyatihi, dan juga belajar caranya wudu, fardu-fardunya berwudu. Kalau orang tidak belajar caranya berwudu, fardu-fardunya wudu, bisa gimana wudunya?
tidak tahu batalnya wudu, fardu-fardunya wudunya nanti tidak tahu, maka salah satu syarat daripada sahnya wudu harus mengetahui atau belajar dengan fardu-fardunya wudu. Nomor, takut nanti dibilang dibolak-balik, yang sunnah dikatakan fardu, yang fardu dikatakan sunnah. Kalau dikatakan fardu semua masih enak. Kalau nanti yang fardu dikatakan sunnah ini, maka bermasalah wudunya. Makanya kita harus tahu, harus kita belajar. Juga syaratnya wudu yang nomor 7. Al-ayat tadi itu fardu min furudihi. Harus tidak meyakinkan satu fardu min furudi dari fardu-fardunya wudu sunnatan, itu sunnah. Dan juga yang nomor 7, harus tidak berkeyakinan, tidak beriktikad yang fardu diubah sunnah. Contoh seperti niat, ini kan fardunya wudu. Membasuh wajah, ini fardunya wudu. Kalau dirubah dikatakan niat, dikatakan sunnahnya wudu, maka wudunya tak sah. Karena syaratnya tersebut harus tidak berkeyakinan fardu diubah sunnah. Kalau semua dikatakan fardu semua, tidak efek masih. Tidak masalah. Tapi kalau yang fardu berubah sunnah, dikatakan sunnah, maka itu tidak sah wudu kita. Wal ma'u tuhur, dan juga yang nomor 8. Nomor 8 al ma'u tuhur, yaitu ada ya, harus airnya suci. Kalau toh kita berwudu tapi air kita mutanajjis atau air mustakmal, air yang sudah kita pakai mau dipakai lagi, maka tidak sah juga wudu kita. Jadi berhubungan ini saatnya wudu ini berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan suci, berhubungan dengan air. Wal ma'u tuhur, dan juga airnya harus suci. Kalau airnya sudah dipakai alias mustakmal atau airnya mutanajis yang kena najis, maka tidak bisa itu dipakai wudu dan tidak sah. Nomor 9. Nomor 9, wa dukhulul waqti, itu masuknya waktu, ini saatnya wudu. Kalau seumpama sampian mau salat subuh, berwudu sekarang, walaupun tidak batal, ini syarat. Masalah wudunya sah. Karena pintu gerbang daripada sholat itu kan di saat masuk sholat. Wudu itu di saat kita mau sholat itu baru kena fardu. Kalau umpama belum masuk waktunya, itu bukan kena fardu. Allah harus masuk waktu dalam sucinya orang yang selalu daimil hadas, orang selalu hadas. Umpama orang kentut terus. Atau orang seperti orang perempuan istihadah, keluar darah terus, tidak sah wudunya kecuali masuk waktu. Ini maksudnya. Ada orang perempuan istihadah, keluar darah terus, mau wudu sekarang untuk subuh, tak sah. Ada orang kentut terus tidak berhenti, mau wudu subuh di sini ke sekarang, tak sah. Tapi kalau udah masuk waktu subuh, tahan dulu. Andai kata dia sholat berbunyi lanjut aja, karena itu salah satu orang daimul hadas, orang yang selalu hadas. Paham ya? Kalau orang tidak, umpama orang tersebut tidak ada masalah, tidak istihadah, tidak ada darah haid, atau orang itu normal, tidak kentut-kentut, tidak masalah, berwudu sekarang untuk subuh sah, asalkan tidak batal. Ini bagi orang daimul hadas, yang selalu hadas, contohnya jadi kentut terus, atau cercer, apa cercer, menjang bahasa Indonesianya. Selalu keluar air, kencing terus, itu mah wudu sekarang tidak sah untuk subuh, harus masuk tapi ditahan, bisa tunggu aja keluar air, keluar kencing, tahan sebentar, setelah itu berwudu cepat-cepat, langsung pada kita diperbalkah,
kasih isolasi, kasih bentar. Andai kata posisi dia sholat keluar kencingnya karena kebiasaan, tidak masalah. Sholatnya sah. Paham ya? Itu. Orang normal berwudu sekarang tidak masalah. Seperti Imam Hanafi. Imam Hanafi itu selama 4 tahun dari Isya sampai subuh wudunya. Tidak batal-batal Imam Hanafi itu. 4 tahun lamanya. Berarti kan tidak hadis-hadis. Wudu Isya sampai subuh. Wudu Isya sampai subuh selama 4 tahun. Kalau Haji Siddiq insya Allah positif berwudu berulang-ulang kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Imam Hanafi. Imam Hanafi itu selama 4 tahun dia dari Isya sampai subuh. Wudunya tidak batal-batal, bayangkan. Wal mawalatu dan juga nomor 10. Wal mawalatu yaitu cepat-cepat di antara anggota satu ke satunya. Bagi siapa? Lidah imil hadasi, bagi orang yang hadas. Kalau orang hadas syaratnya bisa dia berwudu cepat-cepat ya. Umpama ada Zaid, umpama kencing terus, kencing atau kentut terus. Jadi wudunya cepat-cepat, kilat-kilat wudunya. Biar apa? Biar sempurna. Jangan udah biarin aja sunah-sunahnya, langsung tangan 1 kali, wajah 1 kali, tahan sebentar. Nah, langsung sholat. Andai kata sholat kentut, dia memang kebiasaan kentut, punya penyakit dia, berut, dia tidak masalah. Atau sholatnya sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Alim Syekh Abdullah, qala Syekh Al-Alim Allamah A'rif billah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim bin Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa warihi wa asfarihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu saumul aidaini. Tidak sah puasa itu hari lebaran, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hari lebaran, oleh Allah dibebaskan sampean biar senang-senang sampean. Mana sampean puasa, haram hukumnya. Udah tidak dapat pahala, tidak sah, dosa sampean ini. Ini salah satu tidak sah puasanya. Di saat orang tersebut puasa pada hari lebaran, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Karena ini salah satu waktu yang dicegah oleh agama. Juga wa ayyamit tasyrik, dan hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13 ini tidak boleh puasa. Di sini nggak boleh. Ini Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 ini nggak boleh puasa. Ini ayyamut tasyrik namanya. Tidak dapat pahala, kan tapi dapat dosa sampeyan. Wakada begitu juga anisful akhir, yaitu separuh yang terakhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Dan Sya'ban begitu juga. Bulan Sya'ban tidak boleh, tidak sah, bahkan haram sampeyan. Puasa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Terakhir dari nisfu Sya'ban. Wa yaumul syakki, dan juga hari-hari ragu sampeyan, hari-hari ragu. Besoknya bulan Ramadan apa tidak? Lalu sedangkan sampai masih ragu. Tidak ada pengumuman dari negara, tidak ada berita-berita. Posisi sampai itu meragu, apa besoknya bulan Ramadan apa tidak. Kalau ragu jangan puasa. Karena kalau puasa tidak sah sampeyan. Agama bukan bentuk keraguan, tapi agama bentuk keyakinan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah.
illa kecuali wa yaumul syaki dan hari ragu, illa kecuali ayasilahu yang asah puasanya, ayasilahu yaitu menyambung orang kepada bima dengan perkara, ayasilahu itu menyambung orang pada hari sebelumnya, bima dengan perkara puasa, illa kecuali ayasilahu yaitu menyambung orang yang puasa dengan puasa sebelumnya, bima dengan puasa qablahu sebelumnya, kecuali disambung oleh sampean sebaik sebelumnya sampean puasa, sebelumnya puasa sampai kena hari itu, oh tak masalah. Awal qadhain atau sampai tersebut dikena mengganti. Dulu masa bujang sampai ada tidak puasa, puasalah sampean nisful akhir dari bulan Sya'ban, puasa sampai ayam tasyrik atau lebaran, sedangkan sampean mengganti puasanya, itu sah kalau mengganti. Au nadrin atau dikirakan nadar sampai awir dikirakan nadar sampai saya kalau sehat, saya kalau sukses mau puasa nanti Idul Adha, pas hari Idul Adha atau Idul Fitri atau ayam tasyrik atau separuh dari bulan Sya'ban, itu nadar. Kalau nadar hukumnya wajib udah. Nah itu baru hukumnya as-sah kalau nadar. Au wirdin atau dikatakan wiritan, sampai biasa puasa umpama tadi puasa besok tidak, lusa puasa Daud itu selang-seling. Itu kebiasaan sampean, wiritan sampean, karena wiritan itu ada bentuk puasa. Biasa sampai memang puasanya seperti itu. Ternyata waktunya tadi tidak puasa, berarti kan besoknya puasa. Besoknya ternyata kena Idul Fitri, hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Fitri ya memang positif puasa karena bulan Ramadan. Umpama wiritan sampean itu ternyata yang puasanya kena ke ayam tasyrik. Nah ini kena ke ayam tasyrik atau kena apa lagi? Idul Adha sampai puasa, enggak wiritan sampai ternyata hitungannya kena ke Idul Adha atau hari-hari ayam tasyrik. Hal itu kebiasaan sampai puasa tidak masalah ya, karena wiritan sampai puasa. Karena wirid itu banyak, ada bentuk lafaz, ada bentuk ngajar, terus itu wiritan juga namanya. Wiritan ada bentuk puasa Daud, tadi puasa besok tidak, terus sampai tua bertahun-tahun ternyata kena giliran puasa Idul Adha atau ayam tasyrik ternyata kena hitungan sampai puasa, maka puasanya tidak masalah karena wiritan itu kena wiritan sampean. Jadi jangan dikira wiritan itu mutar tasbih itu. Ada orang ngajar terus, itu juga namanya. Ada orang puasa terus, wiritan juga itu namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa man afsada shauma yaumin min ramadhana wala rukhsata lahu min fitri bijima'in fa'il ismu wal qada'u faran wa kafaratu diharin wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zuruji rahimahullah ta'ala, al-Mu'allif al-Imam Zuruji rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madna bi madadihi wa anwarihi wa asrarihi fid darain amin. Wa kana ustaduna, ada guru kami Asy-Syaikh, kata pengarang Asy-Syaikh yaitu yang Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah ta'ala. Yaqulu, berkata guru kami, ustaz kami, qala masyayikhuna, berkata guru-guru kami rahimahullah ta'ala, man arada ayyakuna abduhu aliman fayambaghi ayyarahu wa qurba'a min fuqahihi
wa yukrimuhum wa yu'addimu yu'tihim sya'an. Fa illam yakun ibnu aliman yakun hafidhu aliman. Berkata sebagian guru-guru kami, kata pengarang kitab, yaitu ada guru kami yang punya nama Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi. Beliau mendengar dari guru-gurunya. Apa kata beliau dari guru-gurunya? Man arada ayyakuna aliman. Barang siapa yang kepingin anaknya jadi orang alim, jadi orang pintar, yang bagi ayra iyal uraba, maka sepantasnya dia menjaga pada orang-orang asing, minal fuqaha'i, dari orang-orang fikih. Jadi kalau anak kita kepingin alim, keturunan kita kepingin jadi keturunan yang alim, maka kita harus menjaga orang-orang alim yang datang, yang baru datang. Asing, orang asing, tapi orang alim. Umpama ada ulama datang dari Hadramut, dari Mekah, berdomisili atau bertempat tinggal di Rawasari, berarti kan orang asing itu, bukan orang asli. Maka harus dijaga betul-betul kalau dia orang alim. Karena biasanya orang asing, asing itu dia terpojok, tersisihkan. Jadi kalau kita kepingin anak kita, keturunan kita jadi orang-orang mulia, maka sepantasnya kita memuliakan orang-orang fikih lebih-lebih, orang-orang alim lebih-lebih dia pendatang. Orang condong hijrah ke Bumakom, berarti asing dia. Orang Pontianak, orang alim pindah ke Singkawang, orang asing itu namanya. Kita harus memuliakan wa yukrimuhum dan memuliakan orang tersebut kepada mereka orang-orang alim fikih. Nah, yang pendatang yu'addimuhum dan memuliakan, menghargai, mengagungkan ya orang kepada mereka orang-orang alim fikih. Wa yu'tihim dan memberi kepada mereka syai'an sesuatu. Beri sesuatu. Kita kasih rokok, contohnya seperti ini. Bisa tanya kan termasuk orang asing. Bisa tugasan ini. Dia kan nggak punya saudara di Singkawang, dia tidak ada perkenalan orang sekenal Singkawang, tidak punya suku, ini orang asing. Ini salah satu konteks, yaitu resep agar anak kita menjadi anak soleh, jadi orang alim, maka muliakanlah orang-orang alim yang pendatang. Kalau yang bukan pendatang, muliakan juga. Nah, mengapa menyebut pendatang? Karena pendatang terkadang disembarangkan oleh orang. Allah yu'addimu yu'tim, dan juga beri sesuatu, entah beri rokok, entah beri uang, kasih uang oleh kita, orang alim yang pendatang, orang alim orang fikih. Selain kita memuliakan, karena hal itu bisa menular pada anak kita, jadi anak soleh yang jadi orang alim. Fa illam yakun ibnu aliman, apabila tidak alim anak kita, yakunu hafidhu aliman, maka nanti anak cucunya jadi orang alim. Jadi orang alim itu kalau seumpama bukan darah biru, kalau seumpama ada yang alim anaknya, berarti itu perlu dipertanyakan bagaimana memperlakukan orang tuanya kepada orang-orang alim, atau mbah-mbahnya yaitu punya hubungan dengan orang-orang alim. Jadi kalau anaknya tidak alim, insya Allah nanti cucunya jadi orang alim. Cucunya tidak alim, insya Allah cucunya jadi orang alim. Barokahnya orang tua sampian, barokahnya sampian, barokahnya nenek moyang sampian yang telah memuliakan orang alim. Makanya jangan sampai kita menyakiti orang-orang alim, baik itu pendatang, yang penting dia alim. Dia mengamalkan ke ilmunya. Dia tidak sembarangan, maksudnya dia mengamalkan ke ilmunya. Ataupun dia tuh orang tempat. Jadi intinya baik orang asli penduduk di situ ataupun dia orang pendatang, selama dia orang alim
berpijak pada Al-Quran dan hadis, istiqomah di jalan Allah, maka kita harus memuliakan dari suku apapun mereka. Selama mereka itu alim, mereka merupakan warasatul anbiya, pewaris daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, pewaris daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qala Syekh Al-Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa asrihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nar, orang-orang miskinnya dari penduduk neraka, orang-orang ahli neraka, idza istaghasu bi tu'amin, apabila dia minta tolong, lapar, minta tolong, minta makanan, yuja'u lahum, maka didatangkan makanan tersebut bagi orang penduduk neraka. Orang neraka itu haus, orang neraka itu lapar. Di saat orang neraka mengatakan, ya Allah, lapar, tidak mampu ya Allah, malaikat, kami lapar malaikat, maka didatangkan yaitu makanan, tapi bizakum, dari pohon atau buah zakum. Buah zakum itu laksana durian, tapi di sini bentuknya kayak durian, tapi besi. Lah, jadi di saat orang neraka berkeluh kesah, berteriak kelaparan, maka didatangkan makanan yang dinamakan makanan zakum. Fa idza ji'a bizakum, apabila didatangkan, sudah datang zakum. Jadi ada di saat orang neraka kelaparan minta makanan, datanglah zakum. Makanan zakum tersebut yang model durian tapi besi. Yaqulunahu, maka mereka memakan, orang-orang di neraka tersebut, ke kayu atau buah zakum. Walia, maka ngalkal, mendidih. Walia, maka mendidih. Mafi butuhim, perkara tibu itu dalam perut ahli neraka. Di saat ditelan zakum tersebut, mendidih perutnya. Apa yang ada di dalam perutnya mendidih, ngalkal muncak turun, mendidih. Allah, orang dalam perut orang ahli neraka mendidih. Perut mereka mendidih, ngalkal. Walau jimai, atas otak-otak ahli neraka mendidih, bukan saja perutnya. Bukan hanya saja perutnya yang mendidih, tapi wala dimagin, atas otak-otak ahli neraka juga mendidih. Saking panasnya. Wadrasim, dan gusi-gusi ahli neraka, gusinya juga mendidih. Wa yakhrujul lahu, maka keluar kobaran api min afwahim, dari mulut-mulut dari ahli neraka. Langsung saking mendidihnya, saking panasnya, sampai keluar dari mulutnya yaitu kobaran api. Watatasakoto, dan berjatuhan ajzabuhum, yaitu tubuh-tubuh mereka, badan-badan mereka, kulit-kulit mereka, baina aqdamihim, di antara kaki-kaki mereka. Di saat zakum dimakan, maka di situ otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Apa yang ada di perut mendidih semua, ngalkal-kalbi semua. Juga gusi-gusi mereka saking panasnya, dan berkobar dari lisannya kobaran api yang dari perut tersebut. Setelah itu berjatuhanlah kulit-kulit mereka. Berjatuh kulit mereka saking panasnya. Allah, semoga kita selamat. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita husnul khatimah, mudah-mudahan yang sudah sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita baca Yasin. Allahu a'lam bishawab.